Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kami sudah berada di sekitar STA 36 plus 35 plus 600 ya teman-teman. Nah, kita akan melihat perkembangan pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta. Nanti kita akan menyusuri terus ke arah barat sana, ke arah selatan. Perkembangan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Dari sini dari STA 35 plus 600 perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah yang ada di sisi sebelah timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi sebelah barat ini. Nah, ini adalah terowongan yang menjadi batas wilayah dari kedua provinsi ya teman-teman. Saat ini terlihat sudah bisa dilalui dan proses pengalihan jalan ini sudah tidak diberlakukan lagi karena terowongan ini sudah bisa dilewati ya teman-teman. Aksesnya sudah diberikan untuk pengendara yang melewati jalan perbatasan ini. Nah, dari sini nanti kita akan terus menyusuri tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Sebelum itu seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan menyusuri tol Jogja Solo dari STA 35 sampai dengan simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Langsung saja kita menghemat waktu karena sudah lumayan siang. Kita langsung berjalan ke arah simpang susun Purwomartani. Semoga saja nanti kita bisa menyusuri sampai sana ya teman-teman. Kita mulai berjalan dari Desa Tamat Matani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar STA 35 plus 600. Nah, ini terowongan di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Kita mulai akan menyusuri di sekitar lokasi ini. Nampak masih belum banyak perubahan di sekitar lokasi ini ya teman-teman, karena memang proyek pengerjaan terowongan ini belum selesai. Dan ini terlihat masih ada sepetak lahan persawahan yang masih belum terbebaskan. Nah, semoga saja cepat selesai administrasinya sehingga proses pengerjaan tol Jogja Solo ini segera bisa dilanjutkan. Nah, di sekitar lokasi ini juga masih terus dikerjakan dari terowongan ataupun gorong-gorong saluran irigasi. Nah, nampaknya nantinya jalan desa yang ada di sini akan dialihkan melalui bawah jembatan ini ya teman-teman. Nanti akan dialihkan di bawah jembatan ini. Kemungkinannya nanti setelah itu proses pengurukannya selesai, ini bisa dilewati. Ini proses pengecorannya ini nampaknya juga sudah selesai karena terlihat dari bawah ini pembatas pinggir ataupun parapetnya ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran. Penyiraman di jalan proyek ini nampaknya juga terus dilakukan ya teman-teman. Terlihat di depan kita ini jalanan proyek ini terlihat basah menghitam, padahal setiap hari ini cuacanya sangat panas terik ya teman-teman. Nah, ini juga berguna untuk membantu proses mengurangi dampak debu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 36 ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini nampaknya juga sedang dikerjakan dari sebuah terowongan untuk jalan akses warga ini. Saat ini masih dikerjakan gorong-gorong atau saluran irigasinya terlebih dahulu. Di depan kita ini masih dikerjakan dari sebuah struktur jembatan kali opak ya teman-teman. Nah, ini nantinya juga beberapa blok balok gider ya, di sebelah kiri ini adalah abutmen untuk sisi sebelah timur. Ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, terlihat itu tiang-tiang panjang sudah mulai terlihat. Proses pembesian juga terus dilakukan. Ini tiang panjangnya ada 2, berarti nanti kemungkinan ada 3 buah bentang balok gider. Di depan itu di sebelah barat yang ada begu warna biru itu
Nah, itu masih mengerjakan dari abutmen sisi barat ya teman-teman. Saat ini masih dikerjakan dari pembesian. Nah, pembesian masih dikerjakan. Nah, ini kolom bawah itu juga masih dalam proses pengerjaan. Kita lanjutkan lagi, kita terus menyusuri, kita tidak berhenti ya teman-teman, karena untuk menghemat waktu ya teman-teman. Karena kita kemungkinan nanti akan menyusuri sampai dengan simpang susun Purwomartani, jadi kita terus berjalan sambil melihat perkembangannya. Nah, di sekitar lokasi ini juga sudah tersambung terowongannya ya teman-teman, sudah disambungkan badan jalannya, karena terowongan di sekitar lokasi ini juga sudah bisa dilewati, sehingga pengalian warga ini sudah dihentikan. Nah, ini sedang dikerjakan dari footstep atau apa ya, kemarin lupa saya namanya ya teman-teman, untuk pijakan sebelum struktur terowongan ataupun jembatan. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman, saat ini sedang dikerjakan dari proses perataan badan jalan. Kemungkinan ini nanti akan segera dihamparkan dari material sabis ya teman-teman. Nah, di depan ini ada sebuah struktur jembatan yang kemarin baru selesai dari proses pengerjaan pengangkatan serta pemasangan balok girder. Nah, namun kita tidak beruntung ya teman-teman. Kami ke sini ternyata sudah selesai lagi proses pengerjaan pengangkatan balok girder, sehingga kita tidak bisa melihat progresnya. Semoga saja nanti kita bisa melihat lagi proses pengangkatan serta pemasangan balok girder ini ya teman-teman. Kita berada di sekitar STA 36 plus 600-an ini sepertinya teman-teman. Lupa ini saya namanya pasnya. Nah, ini struktur jembatan yang sedang dikerjakan. Nah, kita coba naik dari sini, apakah sudah bisa untuk dilewati. Beberapa kali kita naik belum bisa terlewati ya teman-teman, karena di depan itu masih ada sebuah jembatan yang belum tersambungkan pengurukannya. Namun proses pengecoran ini sudah selesai lantainya. Apakah sudah disambungkan, bisa dilewati, nanti kita coba melihat. Dari sini, dari kejauhan ini terlihat nampaknya sudah ada aksesnya ya teman-teman, sudah kita lewati. Nah, ini kalau sudah bisa dilewati, kita bisa nyambung, menaiki, melewati badan jalan ini sampai sekitar Jalan Cangkring ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat progresnya sudah sejauh apa ini nantinya. Nah, terlihat ini jembatannya juga sudah selesai, pembatas, pengaman, sisi kanan kiri tengah juga sudah selesai. Nah, ini tinggal menyambungkan badan jalannya untuk sisi kanan kiri dari jembatan. Sebuah alat berat juga terus mengerjakan merapikan material-material tanah urup. Nah, ini perdana kita bisa melewati atas ya teman-teman, badan jalan tol di STA 37-an ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pertama kali, biasanya kita melewati dari bawah, dari jalan proyek. Nah, saat ini sudah tersambung badan jalannya. Nah, dalam beberapa ke depan kemungkinan ini akan dilakukan dari proses penghamparan dari material subways. Nah, karena proses pengurukan ini nampaknya juga sudah selesai, tinggal proses pemantapan, perataan, pemadatan saja ya teman-teman. Berarti sampai dengan STA 37 ini proses pengerjaannya sudah terlihat signifikan. Beberapa tempat ini baru dikerjakan dari pengerjaan ini loh, yang ini saya namanya tadi lupa itu loh. Proses pengerjaan pengecoran di sisi kanan kiri dari struktur terowongan itu foot apa itu kemarin dikasih tahu beberapa teman kita. Bahasa tekniknya itu kemarin dikasih tahu, namun sama lupa, tidak saya catat deh. Nah, bagi teman-teman yang kemarin memberitahu, bisa beritahukan saya lagi ya teman-teman, karena kemarin saya lihat di kolom komentarnya itu sudah tertutup banyak banget. Saya cari-cari tidak ada. Nah, kita lanjutkan lagi ke arah simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Nah, dari sini terlihat itu sudah kita lihat material balok-balok girder yang sudah dipersiapkan untuk struktur jembatan ataupun flyover di Jalan Cangkringan ya teman-teman. Nah, ini alat beratnya, alat berat jenis roller Bigu, masih dilakukan dari proses penyambungan balok-balok girder. Nah, ini adalah besi-besi, gulungan besi yang dipergunakan untuk
melakukan proses penyambungan balok-balok girder. Nah, ini sedang dilakukan proses penyambungan, dipersiapkan balok-balok girdernya untuk nanti dilakukan dari proses pemasangan. Nanti kita coba melihat juga bersama-sama proses pengerjaan abutmen ataupun pilar-pilar yang ada di sekitar lokasi ini, karena di sekitar lokasi ini nantinya juga akan ada beberapa bentang balok girder yang terpasang ya teman-teman. Jadi cukup panjang juga flyovernya. Nanti akan banyak sekali pekerjaan proses pengangkatan maupun pemasangan balok girder. Nah, ini adalah jalan cangkringan ya teman-teman. Nah, ini tembusnya di sekitar exit tol Bokoharjo itu loh teman-teman, kalau kita lewati dari Jalan Raya Jogja Solo. Nah, terlihat di sini abutmen untuk sisi barat maupun timur ini sudah selesai. Kita sudah sampai di sekitar desa Tirto Martani. Nah, ini tiang-tiang pancangnya juga sudah selesai, dapat kita lihat sendiri. Tiang-tiang panjang ini sudah selesai, tinggal menunggu dari proses pengerjaan pilar head. Nah, di sisi sebelah barat itu masih ada gapuro desa Tirto Martani ya teman-teman. Nah, di sini pilar sebelah timur itu sudah mulai dilakukan proses pemasangan pilar head, pengerjaan pilar head. Satu buah pilar sudah selesai proses penyambungan pilar headnya. Kita lanjutkan untuk menyusuri tol Jogja Solo ini sampai dengan Purwomartani ya teman-teman. Mantap sekali, kemungkinan di sekitar lokasi ini masih terus dilakukan dari proses-proses pengerjaan dari pengurukan yang gencar terus dilakukan, serta penyelesaian dari sejumlah terowongan maupun gorong-gorong saluran irigasi ya teman-teman, yang banyak kita temui di sekitar lokasi ini. Dapat kita lihat dari bawah ini proses pengerjaan pengurukan ini sudah signifikan. Saat ini sudah mulai dirapikan tebing-tebingnya ya teman-teman. Belum bisa menyambung karena memang masih ada struktur-struktur terowongan yang masih belum dikerjakan. Di samping proses pengerjaan badan utama jalan tol Jogja Solo ini, pengelola dari jalan tol Jogja Solo ini juga memikirkan akses warga ya teman-teman. Nah, terlihat di sebelah kanan kita ini adalah jalan akses warga yang sudah mulai dicor. Nah, ini sebagai pengganti karena jalan akses warga ini terpotong dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, ini sudah mulai diperhatikan. Nah, jadi sabar saja ya teman-teman. Nanti insya Allah jalan-jalan warga yang terpotong ini nantinya akan dibangunkan kembali akses penggantinya. Nah, seperti di lokasi ini masih belum selesai dari proses pengerjaan terowongannya. Jadi masih terpotong dari badan jalannya, belum bisa disambungkan dari proses pengurukan. Nah, di sisi sebelah kiri tadi, kalau ini sebelah kanan kita ini terlihat itu juga terus dikerjakan dari jalan akses warga, sudah dicorkan ya teman-teman. Nah, ini sudah dicor, sudah mulus, tinggal menunggu kuatnya saja jalan untuk akses warga. Nah, ini seperti di tol Jogja Solo seksi 1.1 yang sudah operasional. Sepanjang pinggir kanan kiri ini banyak sekali jalan akses warga. Nah, karena memang sebagai akses warga, pengganti akses warga yang terpotong. Jadi nantinya akan diberikan pengganti ya teman-teman. Jadi tidak usah takut. Bila memang takut tidak belum diberikan akses, ya tanya saja sama kontraktornya ya teman-teman. Nah, di sekitar lokasi ini nampak masih dikerjakan dari proses sebuah struktur jembatan. Saat ini sedang mengerjakan abutmen ya teman-teman. Sedang mengerjakan abutmen. Pembesiannya sudah mulai dilakukan. Kita sudah sampai di sekitar STA 38 atau STA 37 ya teman-teman. Nah, kita coba melihat di situ ada ini. Nah, ternyata kita sudah sampai di sekitar STA 38+200. Nah, kita coba akan naik lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita naiki. Badan jalan proses pengurukannya ini bisa kita lewati di sekitar desa Tirto Martani ini. Namun nanti tampaknya juga harus turun lagi karena di depan itu masih banyak sekali struktur terowongan ataupun gorong-gorong saluran irigasi yang masih dalam tahap pengerjaan.
Namun dapat kita lihat bahwa proses pengurukan ini nampaknya sudah memadai. Tinggal nanti menunggu dari beberapa proses pengerjaan gorong-gorong maupun terowongan saluran irigasi yang ada di sekitar lokasi ini. Kita sudah sampai di sekitar STA 38+500 Desa Tirto Martani. Terlihat di sini lokasi ini masih dalam proses pengerjaan beberapa struktur terowongan, gorong-gorong saluran irigasi ya teman-teman. Sehingga proses pengerjaan badan jalan ini belum sepenuhnya tersambung. Proses pengurukan penyambungan badan jalan ini nanti masih menunggu dari proses pengerjaan beberapa terowongan maupun gorong-gorong saluran irigasi untuk lahan-lahan persawahan maupun jalan akses warga ini selesai dikerjakan. Setelah itu baru dilanjutkan dari proses pengerjaan pengurukan penyambungan badan jalan ini ya teman-teman. Kalau dari bawah ini terlihat yang sudah dilakukan proses pengurukan ini sudah terlihat signifikan sekali. Sudah rapi, sudah tinggi ya teman-teman, tinggal nantinya dilakukan dari proses pemantapan saja. Wah, di sisi sebelah di kanan kita itu nampak gazebo yang cukup mantap sekali, indah dipandang ini teman-teman. Lokasi ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan terowongan jalan penghubung antar desa serta saluran irigasi ya teman-teman. STA 38+600-an. Kita sudah sampai di sekitar desa Tirto Martani. Kita sudah akan mendekati desa Purwo Martani ya teman-teman. Di depan itu adalah Jalan Kalimati. Jalan Kalimati yang merupakan nampaknya ini adalah perbatasan antara desa Purwo Martani dengan desa Tirto Martani ya teman-teman. Karena di depan itu adalah desa Mbayen, sudah masuk Purwo Martani. Saya masih sedikit kurang hafal nama-nama desa di sekitar lokasi ini, masih terus menghafal ya teman-teman. Karena bukan biasanya nggak belusuan sampai di sekitar lokasi ini. Nampaknya banyak sekali coret-coretan warga yang mengutarakan aspirasinya ya teman-teman, mengutarakan aspirasinya dari banyaknya debu serta gemuruh dari pekerjaan proyek. Juga harap maklum ya teman-teman karena saat ini masih dalam proses pengerjaan, dan selain itu kontraktor juga harus memperhatikan keluhan-keluhan warga ini ya teman-teman, agar kita bisa berjalan beriringan, warga tidak merasa dirugikan dan proses pengerjaan juga dapat berjalan lancar. Kita sudah sampai di sekitar STA 39+200-an ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini banyak sekali bangunan-bangunan pabrik yang terpangkas, terpotong dari pembangunan Tol Jogja Solo ini. Seperti di depan kita itu nampak bangunan ataupun pagar dari pabrik yang beberapa kali kita lihat ke sini, nampaknya hari ini juga belum dilakukan dari proses eksekusi ya teman-teman. Nah ini kemarin bangunan pabrik ini juga terpotong ini. Saat ini sudah mulai namun sudah dieksekusi, namun yang bangunan pagar ini, pagar dari sebuah pabrik ini nampaknya belum ada kemajuan, masih seperti terakhir kali kita ke sini. Nah ini sebenarnya di dalam ini sudah bersih semua ya teman-teman. Tinggal nanti disambungkan dengan badan jalan yang ada di sisi sebelah selatan ini yang sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan juga. Nah, kita mau lewati ini tapi safety aja, kita lewat bawah ya teman, terlalu curam. Nah kita sudah berada di sekitar STA 39+400. Kita sudah berada di sekitar desa Mbayen, Purwo Martani ya teman-teman. Kemarin kita bisa naik lewat sini, kita akan mencoba naik lagi menyusuri dari badan jalan Tol Jogja Solo yang sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan dan sudah terlihat signifikan. Nampaknya ini sudah mencukupi ya teman-teman.
Tinggal kita nanti menunggu sebuah terowongan yang sedang dibangun di depan kita itu ya teman-teman. Nah kemarin masih terhalang oleh pembebasan lahan dari sebuah makom yang ada di seberang jalan ya teman-teman. Nah kita lihat apakah makom itu sudah direlokasi atau belum, dan proses pengerjaan terowongan ini bisa dilanjutkan atau belum ya teman-teman. Nah itu adalah jalan yang ada di sekitar desa Bayen ini. Nah proses pengerjaan ini nampaknya belum ya teman-teman. Makomnya ya di sisi sebelah selatan ini belum dibebaskan. Nah itu makomnya belum dibebaskan ya teman-teman. Kita lanjutkan saja terus menyusuri dari tol Jogja Solo ini. Nah di depan ini juga nantinya masih ada sebuah masjid ataupun musola yang masih berdiri di lahan terdampak pembangunan tol Jogja Solo ini. Dan nampaknya nanti juga harus merelokasi ini dulu, mendirikan bangunan masjid penggantinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sisi sebelah selatan itu proses pengurukannya juga sudah terlihat signifikan. Nah, kita akan terus berjalan menyusurinya ya teman-teman untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Nah kita saat ini sudah berjalan di sekitar STA 40 ya teman-teman. Terlihat di sekitar lokasi ini proses pengurukan juga sudah signifikan. Nampaknya juga belum ada perubahan terakhir kali kita kesini ya teman-teman. Proses-proses pengurukan masih belum terlihat. Di depan itu di pinggir sisi kanan sebuah alat berat jenis bego masih merapikan dari pinggiran tol Jogja Solo untuk menggali parit ya teman-teman. Nampaknya sekitar lokasi ini masih berkonsentrasi dari penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran irigasi persawahan-persawahan warga yang banyak terpotong untuk pengerjaan tol Jogja Solo ini. Saat ini sedang dikerjakan dari gorong-gorongnya agar nanti dapat tersambungkan badan jalan tol Jogja Solo ini tanpa menghalangi dari sistem irigasi yang sudah ada. Nah ini seperti di lokasi ini nampak sedang dikerjakan dari gorong-gorong saluran irigasi. Nah, jika saluran irigasi ini sudah selesai, nantinya proses pengurukan ini dapat dimaksimalkan ya teman-teman. Nah, dapat diselesaikan, bisa dimantapkan dan bisa dilanjutkan dengan progres selanjutnya, yaitu proses-proses penebaran material habis maupun pengecoran. Karena ini terlihat proses pengurukannya ini nampaknya tidak akan terlalu tinggi karena tidak mendekati topografi lahannya juga datar ya teman-teman, tidak melewati tebing-tebing, jadi tidak banyak jembatan. Kemungkinan ini nantinya juga tidak terlalu tinggi proses pengurukannya. Di depan itu masih juga terlihat proses pengerjaan dari gorong-gorong saluran irigasi. Berarti memang benar ya teman-teman, fokus di sekitar STA 40 ini nampaknya sedang mengerjakan pada sejumlah gorong-gorong saluran irigasi dari persawahan-persawahan warga yang ada di sekitar desa Purwomartani ini. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 40 plus 700-an ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah batas dari tol Jogja Solo yang proses pengurukannya signifikan. Di seberang jalan ini sedang akan dikerjakan dari proses pengerjaan sebuah terowongan jalan akses warga yang saat ini jalur pengalihannya sedang disiapkan ya teman-teman. Bila ke kanan ini ke arah Pondok Pesantren Ora Aji.
Akhirnya kita sudah sampai di sekitar STA 40 plus 800 ya teman-teman lokasi. Ini ke arah Simpang Susun Purwomantare masih dalam proses pengerjaan berupa landing serta sudah mulai dilakukan proses-proses pengurukan ya teman-teman. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.